Shalom saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang oleh karenanya saya dan saudara ditebus dari cara hidup kita yang lama. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023. Hari di mana seluruh umat Kristiani berkumpul di tempat di rumah ibadah masing-masing, berkumpul beribadah memperingati saat waktu di mana Yesus terangkat ke surga. Nah saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, jauh sebelum Yesus terangkat ke surga, dalam satu percakapan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus menjanjikan akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada mereka seorang penghibur, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah sendiri. Jadi Yesus berjanji bahwa nanti setelah Yesus sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka, nanti setelah Yesus sudah kembali ke surga, duduk ke sebelah kanan Bapa di surga, Dia akan minta kepada Bapa mengirimkan kepada murid-muridnya, kepada saya, kepada saudara, kepada setiap orang yang percaya kepadanya seorang penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 berbunyi demikian saudara. Aku akan minta kepada Bapa, jadi Yesus akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yang dimaksud dengan Roh kebenaran adalah Roh Kudus. Nah saudara berkati Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus akan menyertai murid-murid Yesus, menyertai saya dan saudara selama-lamanya sepanjang jalan hidup kita masing-masing. Jadi sepanjang hidup kita, sepanjang jalan hidup kita, asalkan kita tidak berubah setia kepada Yesus, Roh Kudus ini akan tetap bersama saya dan saudara selama-lamanya. Dan bukannya itu saja saudara, tetapi ada malaikat Tuhan berkemah di sekeliling saya dan saudara, di rumah saudara, di rumah saya, di tempat mana kita bekerja, ada malaikat Tuhan di sana berkemah mengelilingi bersama dengan kita. Nah, saudara berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi karena Yesus tahu kelemahan kita, maka setelah Yesus tidak ada, Yesus akan mengirimkan penghibur kepada kita. Yang fungsi daripada Roh Kudus ini sendiri adalah mengajarkan kita tentang hal-hal apa yang pantas dilakukan, apa yang tidak pantas untuk dikerjakan. Kita akan diberi awas dari Allah tentang hal-hal mana yang tidak boleh dilakukan. Lewat Roh Kudus kita akan diberitahu. Dan juga fungsi daripada Roh Kudus ini adalah supaya terus mengingatkan saya dan saudara tentang pemberitaan firman Tuhan, tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan ajaib yang sudah kita alami dalam hidup kita, tentang kesembuhan, kelepasan, kemenangan, tentang apapun juga yang sudah kita alami. Roh Kudus akan selalu mengingatkan itu kepada saya dan saudara, bahwa itulah perbuatan Tuhan, itu oleh karena Tuhan maka lu sembuh, itu oleh karena Tuhan maka lu bisa lulus. Nah, itu fungsi Tuhan, fungsi Roh Kudus. Dan kalau seandainya tadi saudara pergi bergereja dan sampai malam ini setelah pulang gereja Anda masih mengingat firman yang tadi pagi dibacakan, dikhotbahkan di gereja, Anda bisa ingat itu oleh karena Roh Kudus yang membuat Anda mengingat firman itu, bukan oleh karena kemampuan kita. Lanjut di ayat 25 dari Yohanes 14. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Jadi selama Yesus berada bersama dengan murid-muridnya, Yesus sudah sampaikan banyak hal, termasuk hal yang tadi adalah menjanjikan penghibur. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan semua hal yang sudah Yesus sampaikan kepada kita, yaitu firman Tuhan yang kita dengar hari lepas hari, yang kita baca. Roh Kudus akan buat kita terus mengingat firman Tuhan itu. Nah, saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup setiap pribadi yang percaya kepada Yesus, maka Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus memberi teladan yang baik kepada saudara dan saya tentang bagaimana menjaga umat-umat Allah, tentang bagaimana menjaga domba-domba Allah supaya tetap berada di jalur yang diinginkan Allah. Jadi Paulus bukan hanya saja mengajarkan kepada jemaat di Efesus bagaimana percaya kepada Allah, bagaimana berpengharapan kepada Yesus, tetapi ia terus mendoakan mereka, dan ia juga meminta kepada Yesus supaya mengirimkan Roh Kudus kepada jemaat di Efesus.
karena Paulus sadar bahwa ia tidak mungkin selalu bersama jemaat-jemaat di Efesus. Ia punya pelayanan yang lain, ia terbatas, dan ini ia mengakui bahwa ia terbatas di hadapan Allah. Ia mengakui ia terbatas, ia lemah. Yang tidak terbatas hanyalah Roh Kudus, bisa ada di mana saja, kapan saja, di waktu manapun juga, saudara. Oleh karena itu pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, sebab ia tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi Paulus tidak berada di Efesus, tapi ia mendengar tentang bagaimana pertumbuhan iman jemaat di Efesus. Dan ini oleh karena perbuatan Paulus, oleh karena pemberitaan firman yang disampaikan Paulus di sana, mereka jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus selalu mengingat selalu mengingat jemaat Efesus, selalu mengingat orang-orang di Efesus, orang-orang yang ia layani, dan oleh karena pemberitaannya mereka percaya, ia selalu mengucap syukur, mengingat mereka, mendoakan mereka. Ini contoh teladan bagi kita. Ada orang-orang yang hanya bisa mengumpulkan banyak orang datang bergereja, banyak orang berkumpul dalam paduan suara, banyak orang berkumpul dalam kumpulan pemuda Kristen, ya, tetapi tidak bisa mengajarkan mereka, mendidik mereka tentang firman Tuhan. Nah, lebih parah lagi, tidak mendoakan mereka untuk tetap bisa seturut apa yang Tuhan inginkan. Paulus bukan hanya memberitakan firman, tapi ia mendoakan mereka, dan juga ia meminta Roh Kudus untuk supaya menuntun mereka, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 17, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar, perlu adanya roh hikmat dan wahyu. Ini maksudnya roh hikmat ini maksudnya roh Allah sendiri diberikan kepada jemaat di Efesus supaya mereka bisa percaya kepada Allah dengan benar. Setiap kadang-kadang kita percaya kepada Allah, tetapi kita belum percaya dengan benar. Setiap kita sudah berdoa kepada Allah, tapi kita masih tetap berpengharapan kepada kemampuan sendiri, masih punya pengharapan kepada orang yang lain. Kita sudah berdoa kepada Allah, tapi kita masih berharap si A, si B, si C yang menolong kita. Saudara diberkati Tuhan, pertolongan Tuhan bisa datang lewat siapa saja, lewat si A, si B, dan si C, dan lain sebagainya. Tetapi biarkan Tuhan bekerja dengan cara kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan biar pertolongan itu terjadi, datang lewat si A, dan tugas kita adalah mendatangi si A, begitu contohnya. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Ada orang-orang yang sudah berdoa kepada Allah tapi masih percaya diri bahwa ia bisa. Ini bukan percaya yang benar. Nah, fungsi Roh Kudus membuat kita supaya kita bisa percaya yang benar, yang benar-benar percaya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan supaya mata kita menjadi terang, supaya mata hati kita mengerti apa kehendak Tuhan, tanah hati kita bisa menyimpan firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti kehendaknya, dan ada kemuliaan yang luar biasa yang disediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Nah, saudara berkat Tuhan kita Yesus Kristus, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, terlalu hebat kuasanya Yesus untuk bisa menolong saya dan saudara. Yesus sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi ada Roh Kudus yang juga adalah Roh Allah sendiri, yang hebat, yang kuat, yang sanggup menolong saya dan saudara. Paulus memberi contoh teladan yang baik bahwa kita juga selain kita mengumpulkan orang beribadah, memberi pengharapan, mengajarkan mereka beriman kepada Tuhan, kita juga terus harus mendoakan mereka, mendoakan jemaat Tuhan, mendoakan seisi rumah, mendoakan teman-teman sepelayanan, dan meminta supaya senantiasa kita dituntun dengan Roh-Nya yang kudus. Paulus sangat terbatas, ia menyadari bahwa ia terbatas. Ia tidak bisa senantiasa bersama jemaat di Efesus, tetapi ia percaya
bahwa Allah tidak terbatas. Roh Kudus tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Oleh karena minta Roh Kudus mengendalikan jemaat di Efesus saat ia tidak ada bersama dengan mereka. Minta Yesus mengendalikan jemaat di Efesus. Saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mau berdoa minta kita dikendalikan oleh Yesus, kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Teman sepelayanan kita dikendalikan Roh Kudus. Orang-orang seisi rumah kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Untuk semua orang sesama kita minta dikendalikan Roh Kudus. Saudara diberkati Tuhan, tidak pernah sia-sia kita berdoa kepada Tuhan, tidak pernah mustahil hal yang bisa Tuhan lakukan kepada kita tidak pernah kita bayangkan, tidak bisa Tuhan melakukannya. Terutama berdoa kepada teman-teman sepelayanan, berdoa kepada orang-orang yang cinta Tuhan. Sebab iblis senantiasa bekerja di tengah-tengah kumpulan orang-orang percaya untuk membuat juga kita kalau bisa pelayanan kita terhenti, pelayanan kita tidak berjalan lagi. Oleh karena itu saudara diberkati Tuhan, tetap bersemangat melayani Tuhan, berdoa, memberitakan firman, meminta tuntunan Roh Kudus, terutama minta supaya saya dan saudara semua orang yang percaya kepada Tuhan, teman-teman sepelayanan, dituntun hidupnya oleh Roh Kudus. Salam, Tuhan Yesus memberkati.